Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan perancangan sistem e-auction otomotif pelelangan. Perkenalkan, nama saya Tarisa Rosida, saya dari Prodi Teknik Informatika, kelas 4A 2018, Politeknik TDC Bandung. Dan dosen pembimbing saya adalah Ibu Ade Yuliana. Baik, langsung saja kita ke perancangan sistem usulan. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat dibuat rancangan sistem informasi pelelangan menggunakan tools UML. Berikut merupakan tools UML yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, yang ketiga ada sequence diagram, dan yang keempat ada class diagram. Pada sistem ini, admin diharuskan login terlebih dahulu sebelum dapat mengelola data. Pengelolaan data sepenuhnya dapat dilakukan oleh admin yang memilih hak akses. Lalu ada use case diagram anggota. Pada sistem ini, anggota dapat melihat proyek baru yang terdiri dari dua submenu, yaitu melihat peserta lelang dan ikut lelang. Lalu dapat mengirim proyek lelang dan melihat proyek anggota lain. Kemudian ada use case diagram pejabat lelang pimpinan. Pada sistem ini, pejabat lelang dapat melihat data anggota lelang, melihat proyek lelang dan meng-approve data lelang. Lalu dapat melihat data laporan yang terdiri dari laporan pra-lelang dan laporan pasca lelang. Kemudian ada skenario use case login. Use case login. Deskripsinya, use case ini menggambarkan setiap pengguna wajib melakukan login untuk mengakses sistem. Lalu ada aktornya, ada admin. Kondisi awal, sistem menampilkan form login. Kondisi akhir, menampilkan halaman utama sistem. Jika skenario normal, aksi aktor, admin menjalankan sistem. Reaksi sistem, sistem menampilkan form login. Kemudian admin mengisi form login atau memasukkan username dan password. Lalu sistem melakukan verifikasi login. Dan sistem menampilkan halaman utama. Jika skenario gagal, aksi aktor, admin menjalankan sistem. Reaksi sistem, sistem menampilkan halaman atau form login. Kemudian admin mengisi form login atau memasukkan username dan password. Keempat, sistem melakukan verifikasi login, dan sistem menampilkan pesan login gagal dan username atau password yang salah. Lalu ada skenario use case anggota. Nama use case anggota, deskripsi use case ini menggambarkan admin melakukan kelola data anggota lelang. Aktornya admin, kondisi awal, sistem menampilkan halaman anggota. Kondisi akhir, data anggota yang telah dikelola disimpan ke database. Jika skenario normal, aksi aktor, use case ini dimulai ketika admin melakukan login dan masuk ke menu anggota. Lalu reaksi sistemnya, sistem menampilkan halaman menu anggota lelang. Kemudian admin melakukan input, edit, dan delete data anggota lelang. Dan data anggota lelang yang telah diinput atau dikelola disimpan ke dalam database. Use case ini dimulai ketika admin melakukan login dan masuk ke menu anggota lelang. Kemudian reaksi sistem, sistem menampilkan halaman menu anggota lelang. Lalu aksi aktor, admin melakukan input, edit, dan delete data anggota lelang. Reaksi sistem menampilkan pesan form belum terisi dengan benar atau data tidak tersimpan ke database. Lalu ada skenario use case proyek lelang. Nama use case proyek lelang. Deskripsi, use case ini menggambarkan admin melakukan kelola data proyek lelang. Aktornya adalah admin. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman proyek lelang. Kondisi akhir, data proyek yang telah dikelola disimpan ke database. Jika skenario normal, maka aksi aktor, use case ini dimulai ketika admin melakukan login dan masuk ke menu proyek lelang. Kemudian admin melakukan input, edit, dan delete data proyek lelang. Reaksi sistem, sistem menampilkan halaman menu proyek lelang dan data proyek lelang yang telah diinput atau dikelola disimpan ke dalam database.
Jika skenario gagal, aksi aktor use case ini dimulai ketika admin melakukan login dan masuk ke menu proyek lelang. Kemudian, sistem menampilkan halaman menu proyek lelang. Admin melakukan input, edit, dan delete data proyek lelang. Reaksi sistem menampilkan pesan form belum terisi dengan benar, atau data tidak tersimpan ke database. Lalu ada skenario use case lelang. Deskripsi use case ini menggambarkan admin melakukan kelola lelang anggota. Aktor tetap admin, sistem menampilkan halaman menu lelang. Kondisi akhir, data lelang anggota yang telah dikelola disimpan ke database. Skenario normal, aksi aktor. Use case ini dimulai ketika admin melakukan login dan masuk ke menu lelang. Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman lelang, admin melihat data lelang anggota, data lelang berhasil ditampilkan. Jika skenario gagal, aksi aktor, use case ini dimulai ketika admin melakukan login dan masuk ke menu lelang. Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman menu lelang. Admin melihat data lelang, sistem menampilkan pesan form data lelang tidak ada, dan data tidak tersimpan ke database. Kemudian ada skenario use case pra-lelang. Deskripsinya, use case ini menggambarkan admin melakukan risalah lelang, persetujuan pejabat lelang, penetapan jadwal lelang. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman pra-lelang. Kondisi akhir, data lelang yang dikelola disimpan ke database. Skenario normal, aksi aktor use case ini dimulai ketika admin melakukan login dan masuk ke menu pra-lelang. Reaksi sistem menampilkan halaman menu pra-lelang. Admin melakukan input, edit, dan delete data risalah lelang. Lalu data yang telah diinput disimpan ke dalam database. Jika skenario gagal, aksi aktor, use case ini dimulai ketika admin melakukan login dan masuk ke menu pra-lelang. Reaksi sistem menampilkan halaman menu pra-lelang. Admin melakukan input, edit, dan delete data risalah lelang, lalu menampilkan pesan form belum terisi dengan benar, data tidak tersimpan ke database. Lalu ada skenario use case pasca lelang. Use case pasca lelang. Use case ini menggambarkan admin melakukan kelola data pasca lelang. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman pasca lelang. Kondisi akhir, data risalah lelang yang telah dikelola disimpan ke database. Jika skenario normal, aksi aktor, use case ini dimulai ketika admin melakukan login dan masuk ke menu pasca lelang. Reaksi sistem menampilkan halaman menu pasca lelang. Admin melakukan input, edit, dan delete data risalah lelang. Keempat, data risalah lelang yang telah diinput atau dikelola disimpan ke dalam database. Kemudian ada skenario use case proyek lelang anggota. Deskripsi. Use case ini menggambarkan anggota mengajukan permohonan lelang dan melihat jadwal lelang. Aktor adalah anggota. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman proyek lelang. Kondisi akhir, data surat permohonan lelang yang telah diinput disimpan ke database. Skenario normal, aksi aktor, use case ini dimulai ketika anggota melakukan login dan masuk ke menu proyek lelang. Reaksi sistem menampilkan halaman menu proyek lelang. Anggota melakukan input, edit, dan delete data permohonan lelang. Lalu ada data permohonan lelang yang telah diinput atau dikelola disimpan ke dalam database. Jika skenario gagal, aksi aktor, use case ini dimulai ketika anggota melakukan login dan masuk ke menu proyek lelang. Reaksi sistem menampilkan halaman menu proyek lelang. Lalu anggota melakukan input, edit, dan delete data permohonan lelang, menampilkan pesan form belum terisi dengan benar, data tidak tersimpan ke database. Lalu ada skenario use case lelang anggota. Use case lelang. Deskripsi use case ini menggambarkan anggota melakukan kelola data lelang. Aktor anggota. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman menu lelang. Kondisi akhir, data lelang anggota yang telah dikelola disimpan ke database. Aksi aktor, anggota melakukan lelang, kemudian reaksi sistem menampilkan data lelang. Jika skenario gagal, anggota melakukan lelang, kemudian reaksi sistem menampilkan pesan form tidak bisa ikut lelang. Lalu ada skenario use case pasca lelang anggota. Deskripsi use case ini menggambarkan anggota melakukan lelang. Aktor anggota. Jika skenario normal, kondisi awal, sistem menampilkan halaman pasca lelang. Kondisi akhir, data risalah lelang yang telah dikelola disimpan ke database. Skenario normal. Aksi aktor, anggota melihat risalah lelang.
Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman menu pasca lelang, lalu data risalah lelang berhasil ditampilkan. Skenario use case proyek lelang pimpinan. Proyek lelang, aktor, pimpinan. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman proyek lelang. Kondisi akhir, sistem menampilkan form proyek lelang yang sudah di-approve. Skenario normal, aksi aktor. Pimpinan melakukan approve data lelang. Reaksi sistem menampilkan halaman proyek lelang, lalu data tersimpan ke database. Jika skenario gagal, aksi aktor use case ini dimulai ketika anggota masuk ke halaman proyek lelang. Pimpinan melakukan approve data lelang, dan reaksi sistem menampilkan pesan form belum di-approve, data tidak tersimpan ke database. Lalu ada skenario use case pra-lelang pimpinan. Deskripsi use case ini menggambarkan pimpinan mengelola surat penetapan jadwal lelang, surat persetujuan pejabat lelang, dan risalah lelang. Aktor, pimpinan, kondisi awal, sistem menampilkan halaman pra-lelang. Data berhasil tersimpan ke database. Skenario normal, aksi aktor, use case ini dimulai ketika pengguna masuk ke dalam halaman pra-lelang. Reaksi sistem menampilkan halaman pra-lelang. Pimpinan mengelola data jadwal lelang. Kemudian data berhasil tersimpan ke database. Skenario use case pasca lelang pimpinan. Deskripsi use case ini menggambarkan pimpinan mengelola salinan dari risalah lelang. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman pasca lelang. Kondisi akhir, sistem menampilkan risalah lelang. Jika skenario normal, aksi aktor use case ini dimulai ketika pengguna masuk ke halaman pasca lelang. Reaksi sistem menampilkan halaman pasca lelang. Kemudian, pimpinan melihat risalah lelang dan data tersimpan ke database. Skenario use case pengalihan kuasa. Deskripsi use case ini menggambarkan pimpinan melakukan pengalihan kuasa lelang ke admin. Kondisi awal kuasa, sistem menampilkan halaman pengalihan. Kondisi akhir, data lelang dialihkan ke admin. Aksi aktor, pimpinan mengalihkan kuasa lelang ke admin, lalu sistem menampilkan pengalihan halaman kuasa. Lalu sistem menampilkan halaman pengalihan kuasa dan data tersimpan ke database. Selanjutnya ada activity diagram. Awal mula kita start, lalu ke form login, lanjut ke input username dan password, kemudian ke validasi antara benar atau salah jika memasukkan username dan password, kemudian jika benar maka langsung masuk ke halaman utama, dan jika salah ada peringatan password atau username yang salah. Lalu ada activity diagram anggota. Menu utama, anggota lelang. Lalu anggota bisa menambahkan, mengedit, menghapus, lalu data tersimpan ke database. Selanjutnya ada activity diagram proyek lelang. Menu utama, proyek lelang. Ada tambah, edit, hapus, lalu benar dan salah. Jika salah, kembali lagi ke orang yang mengurusi proyek lelang, dan jika benar maka tersimpan ke database. Lalu ada activity diagram lelang. Menu utama, proyek lelang, lihat lelang. Activity diagram pra-lelang. Menu utama, proyek lelang, surat penetapan jadwal lelang, tambah, edit, hapus, lalu tersimpan ke database. Activity diagram pasca lelang. Menu utama, pasca lelang, risalah lelang. Activity diagram proyek lelang anggota. Menu utama, proyek lelang, permohonan, jadwal lelang, lalu tersimpan ke database. Kemudian ada activity diagram lelang anggota. Menu utama, lelang, lihat lelang. Lalu ada activity diagram pasca lelang anggota. Menu utama, pasca lelang, risalah lelang. Activity diagram proyek lelang pimpinan. Menu utama, proyek lelang, lalu tambah, edit, hapus, lalu tersimpan ke database. Activity diagram pra-lelang pimpinan. Menu utama, pra-lelang, surat penetapan jadwal lelang, edit, tambah, hapus. Jika benar, maka langsung tersimpan ke database. Lalu ada activity diagram pasca lelang pimpinan. Menu utama, pasca lelang, risalah lelang. Activity diagram pengalihan kuasa. Menu utama, pengalihan kuasa, approve data lelang. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram login.
Aktor yang berhak melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali untuk login adalah menjalankan sistem yang secara otomatis akan menampilkan halaman login. Kemudian aktor menginputkan username dan password. Kemudian sistem memverifikasi data. Jika username dan password benar, maka sistem akan memuat halaman utama atau beranda. Lalu ada sequence diagram anggota. Aktor yang berhak melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali adalah menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu anggota lelang, lalu mengelola data lelang. Sistem memverifikasi data. Setelah selesai, maka data akan tersimpan. Kemudian ada sequence diagram proyek lelang. Aktor yang berhak melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu proyek lelang, lalu mengelola data proyek lelang. Sistem memverifikasi data. Setelah selesai, maka data akan tersimpan. Selanjutnya ada sequence diagram lelang. Aktor yang berhak melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu lelang, lalu mengelola data lelang anggota. Setelah selesai, maka data akan tersimpan. Selanjutnya ada sequence diagram pralelang. Aktor yang berhak melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu pralelang, mengelola data lelang. Sistem memverifikasi data. Setelah selesai, maka data akan tersimpan. Selanjutnya ada sequence diagram pasca lelang. Aktor yang berhak melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu pasca lelang, lalu mengelola data risalah lelang. Sistem memverifikasi data. Setelah selesai, maka data akan tersimpan. Selanjutnya ada sequence diagram proyek lelang anggota. Aktor yang berhak melakukan kegiatan ini adalah anggota. Hal yang dilakukan pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan halaman utama sistem. Kemudian, aktor memilih menu proyek lelang, lalu mengelola data lelang. Sistem memverifikasi data. Setelah selesai, maka data akan tersimpan. Selanjutnya ada sequence diagram lelang anggota. Aktor yang berhak melakukan kegiatan ini adalah anggota. Hal yang dilakukan pertama kali adalah menjalankan sistem, kemudian sistem secara otomatis ke halaman utama sistem, lalu aktor memilih menu lelang, lalu mengelola data lelang. Selanjutnya ada sequence diagram pasca lelang anggota. Aktor yang berhak adalah anggota, lalu hal yang dilakukan pertama kali adalah menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu pasca lelang, di mana anggota dapat melihat data lelang yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada sequence diagram proyek lelang pimpinan. Aktor yang berhak melakukan kegiatan ini adalah pimpinan. Hal yang dilakukan pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, lalu aktor memilih menu proyek lelang dan mengelola data lelang. Selanjutnya, ada sequence diagram pralelang pimpinan. Aktor yang berhak melakukan kegiatan ini adalah pimpinan. Hal yang dilakukan pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan halaman utama sistem. Kemudian, aktor memilih menu pralelang risalah lelang, lalu mengelola data pralelang salinan risalah lelang. Sistem memverifikasi data. Setelah selesai, maka data akan tersimpan. Selanjutnya ada sequence diagram pasca lelang pimpinan. Aktor yang berhak melakukan kegiatan ini adalah pimpinan. Hal yang dilakukan pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu pasca lelang, melihat data lelang yang telah berlangsung. Sistem memverifikasi data. Setelah selesai, maka data akan tersimpan. Selanjutnya ada sequence diagram pengalihan kuasa. Aktor yang berhak melakukan kegiatan ini adalah pimpinan. Hal yang dilakukan pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih salah satu menu, yaitu pengalihan kuasa, lalu memilih data lelang yang akan di-approve untuk dialihkan kepada admin.
Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada di sistem informasi, pelayanan pelanggan, dan hubungannya secara logika. Kelas diagram ini menggambarkan struktur statis dari sistem. Kelas diagram yang dibuat pada tahap desain merupakan deskripsi lengkap dari kelas-kelas yang ditangani oleh sistem, di mana masing-masing kelas telah dilengkapi dengan atribut dan operasi yang diperlukan. Keterangan kelas diagram sistem usulan, informasi nama database otomotif, lalu ada nama tabel, diantaranya balai lelang, daftar lot, kuasa, otoritas, penawaran, permohonan, perorangan, dan persetujuan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya, Tarisa Rusida. Kurang lebihnya mohon minta maaf, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.